halo pemirsa Hidup Sehat, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan yang masih dirawat atau mungkin sedang isolasi mandiri, semoga lekas sembuh dokter Sia ya. Amin. Dan ini kita karena memang vaksinasi COVID ini masih baru, tentunya kita akan membahas nanti di segmen-segmen berikutnya ya. Dan sebelumnya kita juga ada topik yang menarik. Dan ini topik pertama akan dibahas sama Mama Dedeh dan juga Dokter Haikal. Wow, yes. Sesaat lagi, sekarang. Sekarang. Hidup Sehat selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif untuk berbagi cerita dan tips menjaga kesehatan. Dan kali ini saya akan berbincang dengan pendakwah yang biasanya disapa oleh pemirsanya, curhat dong Ma, siapa dia? Makanya ikuti saya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam ya Allah, Dokter Haikal, apa kabar? Baik Ma, Mama apa kabar? Sehat Ma? Alhamdulillah sehat dan harus selalu sehat. Ma, ini kan kita masih pandemi nih Ma ya. Nah, pemirsa ingin tahu nih kesibukan Mama saat ini. Apalagi di pandemi ini kan membuat kita harus banyak di rumah saja. Nah, kalau Mama apa nih kesibukannya Ma? Dokter Haikal, selama ini Mama emang luar biasa, hampir tidak ada waktu untuk diri sendiri saja, hampir tidak ada waktu. Saking padat itu jadwal luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Dengan adanya corona, Mama ambil hikmahnya. Bisa menikmati rumah, bisa menikmati pohonan, ketemu dengan anak cucu, ngumpul rame-rame. Masya Allah, ini kebahagiaan yang luar biasa. Jadi hikmah corona ini buat saya luar biasa. Selalu menyempatkan diri di sela-sela kehidupan saya untuk bertanam. Yang namanya di kebun aja saya pakai neon. Walaupun pulang tengah malam, kebun saya diliatin gitu. Saking saya senang saya dengan pohonan. Tidak perlu yang mahal, tidak perlu tahu namanya. Saya pulang siaran atau pulang ceramah atau pulang ngajar, itu saya ngeliat-liat ada pohonan yang di rumah belum ada, saya beli. Tidak perlu tahu namanya, tidak perlu mahal. Yang penting rumah saya penuh. Kalau Mama nih lagi lihat tanaman ya, atau lagi menyiram tanaman, apa sih yang Mama rasakan ke diri Mama? Apakah Mama jadi lebih semangat, jadi merasa lebih enak secara psikis atau gimana Ma? Luar biasa, lahir batin saya senang. Sekali lagi, kan orang tuh tergantung backgroundnya. Orang tua saya petani, dari kecil dididik menjadi petani, nanam segala macam. Saya ini kalau nanam pohonan, dilihat-lihat, kemudian dia numbuh, kemudian dia berbunga, berdaun. Mama tuh, nih Dokter Haikal, sampai tahu yang namanya daun, mana yang dimakan ulat, mana yang hilang, mana yang anak-anak kalau lewat ditarik begini, itu luar biasa. Jadi saking Mama tahu-taunya. Makanya kalau Mama umroh atau Mama haji, bilang sama yang nungguin pohonan, gue sama lupa deh sama pohonan, saya nggak nama pohonan. Mama tuh sampai tahu walaupun banyak mana pot yang hilang, tanaman yang hilang. Beneran, Mama sampai tahu nih, gitu. Karena saking cintanya sama saking cintanya. Nah, lihat Kal. Wah, cantik Ma ya. Bunga-bunga ini kalau kita yang merawatnya tidak menyayanginya nggak bakal berbunga. Betul banget Ma. Demi cintaku padanya, Betul. dia menampakkan kecintaannya. Nah, ini demi cinta Mama kepada masyarakat Ma ya. Ini kan meskipun pandemi, masyarakat masih melihat Mama di televisi nih, masih sibuk jadi pendakwah di televisi Ma. Nah, ini apa nih kiat Mama? Karena kan pandemi kan kita mesti menjaga jarak, mesti meningkatkan kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, ini apa yang Mama lakukan dari pagi, kemudian siang Mama syuting, sampai Mama kembali ke rumah? Mama itu insya Allah, dan karena didikan orang tua juga dalam agama kita mengatakan tidak boleh kita buang waktu. Iya, betul Ma. Jadi tidak ada waktu yang terbuang. Mama itu selalu mindset Mama dari pagi, jam sekian saya kesini, jam sekian ngapain. Jadi tidak ada waktu terbuang. Mah, ini kan Mama kalau habis sholat subuh kan Mama apa nih yang Mama lakukan pertama kali? Apakah Mama langsung ada aktivitas olahraga atau Mama langsung sarapan? Yang jelas biasanya mah jam 2, setengah 3 biasa, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Terus sembahyang subuh baca Quran lah. Walaupun cuma hanya beberapa lembar, 3 lembar, 4 lembar, biasanya mah ngontrol pohon-pohonan ya. Kalau di sini jadi separuh hidup Mama entar di sini, entar di Ciseeng, Mama ngontrol pohonan, kemudian ada rumput-rumput Mama cabutin, ada daun-daun yang kering tuh Mama gunting-guntingin. Jadi biar enak dilihatnya, kan seger kelihatannya gitu. Nah, jadi ini semacam aktivitas Mama di pagi hari, jadi bisa juga membuat Mama aktif Ma ya.
Tapi Mama apakah ada olahraga khusus mah yang dilakukan tiap hari? Tidak ada sama sekali. Tidak ada, ini hanya berkebun mah ya. Tidak usah kayak orang-orang diet harus berat sekian. Mama mah enggak. Orang tua saya mengajarkan kalau lapar baru makan. Kalau nggak lapar nggak usah. Jadi saya ini yang jelas saya itu tidak jauh dari nasi. Walaupun sakit tetap saya harus makan nasi. Nih Dokter Haikal. Ya mah. Kalau pergi ke rumah Mama jangan khawatir kelaparan. Banyak makanan tuh, ayah oncom, ayah segala. Nah ini Ya mah. Mama bikin singkong. Wah ini Kebun apa nih Mas? sendiri. Singkong mah isinya mah Nah, ya. Singkong. Ini kolak singkong. Wah. Anda doyan? Doyan mah. Oke. Pandannya doyan? Doyan mah. Mah ini ngomongin makanan mah ya. Iya. Ini masyarakat ingin tahu nih, Mama gimana nih pola makannya? Nih buat Anda. Pola makan pagi, siang, malam. Karena kan masyarakat lihat Mama kan sehat banget nih, bugar, terus juga tampak awet muda. Kayaknya dari dulu tuh nggak berubah nih Mah. Jadi kalau Dokter Haikal nanya pola makan Mamah bagaimana, pola jaga kesehatan Mamah bagaimana, untuk Anda ketahui Mamah tidak ada pola makan. Kapan lapar, di situ saya makan. Jadi makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang Mah. Betul, itu hadis Rasul. Rasul mengatakan sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Itu yang paling baik. Jadi yang tidak boleh itu berlebihan. Makanya untuk Mamah punten-punten. Setiap orang tidak sama pola berpikirnya. Tapi saya kan manusia biasa yang punya pola hidup yang berbeda. Punten, misalnya jangan terlalu banyak makan coklat. Jangan terlalu banyak makan yang manis. Terus terang, untuk Mamah air putih itu emergensi. Mamah sangat suka yang namanya manis. Semua yang manis Mamah suka. Makanya manis kan? Iya Mah. Bercanda dulu tahun 70 Kal, tenang. Nah kalau nanya pola makan, Mamah insya Allah. Mamah berpikir Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makanan buat kita nikmati. Betul Mah. Kita makan, bukan buat ditolak. Makanya Mama nggak setuju. Enggak ini mah kalau makan ini takut lutut sakit lah. Kangkungnya masih di meja, lu lututnya sakit. Kenapa? Mikirin salah. Oke. Sugesti itu sangat berpengaruh. Udah takut duluan Mah. Betul. Kalau Mama berpikir gini, Allah ciptakan makanan buat dinikmati. Iya. Jadi kata para dokter, kata para ahli kesehatan, yang namanya usia kayak Mama, satu, tidur harus cukup. Betul. 6 sampai 8 jam. Iya. Mama itu kadang-kadang tidur hanya 2 jam, sekian puluh tahun. Jadi Mama itu termasuk yang sulit tidur. 2. Harus olahraga. Sama sekali hidup Mama tidak ada olahraga. Mama berpikir dengan saya macu, dengan ngore, dengan nyabutin rumput, dengan nyapu halaman, itu sudah olahraga. Betul Mah, itu bagian Oke. dari aktivitas kan Mah. Tapi bermanfaat. Betul, setuju. Kata Mama daripada nge-gym bayarnya mahal, Iya. mendingan ngore. Kata Mama, karena Mama nggak suka, kan beda selera orang. Terus lagi, katanya udah nenek-nenek jangan makan jeroan, otak, Iya. kikir. Itu kesukaan Mama. Oh. Yang namanya isi perut, yang namanya paru, itu yang namanya limpa, itu Mama sangat-sangat suka. Iya pemirsa, jadi yang tadi dimasukkan Mama adalah bahwa kita boleh makan apa saja, tapi ingat porsinya, nggak boleh berlebihan Mah Itu ya. betul. Nah, ingin tahu lebih jauh tentang aktivitas Mama keseharian, jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Mah, wah ini cucu Mama nih. Iya. Halo, Adek. Yuk. Nih, ini Kela, ini Amira. Ini hasil kebun sendiri, Mangga dicoba ya. Iya Mah, ini tadi Hekal lihat seger banget Mah, ada rambutan, ada pisang. Kan tadi kata Mama nggak ada pantangan dalam makanan nih. Nah, kalau buah-buahan Mama suka makan buah apa nih? Mama itu buah-buahan semua buah doyan. Apalagi yang namanya rambutan, itu kalau beli apalagi yang namanya rapi ya, itu 2-3 ikat bisa sekali makan. Mah, ini kan kalau kita lihat Mah ya, Mama juga kalau di TV kan itu tampaknya memang tampak segar, tampak betul-betul apa ya, kita tuh melihatnya Mama ini tokoh inspiratif lah. Makanya kita tuh pengen tahu nih, Mama ketika di sela-sela kesibukan Mama ya, baik itu ketika berdakwah atau ketika Mama sibuk dengan keluarga, pernah gak sih Mama mengeluh sakit gitu? Misalnya apa sih kira-kira yang keluhan yang biasa Mama alami? Oke, saya rasa siapapun pernah mengalami sakit. Tapi tergantung bagaimana cara kita menghadapi sakit. Mama itu diajarkan sama orang tua, kita sebagai petani sakit itu wajar.
Caranya bagaimana? Kalau kita sakit, minum teh panas 1 cangkir begitu, itu gulanya bisa sesendok munjung atau 2 sendok. Panas-panas, geletek minum, terus ke kebun, kita macul, kita ganti pupuk pohonan, kita nyabutin rumput, insya Allah sehat. Kenapa? Saya yakin, dengan minum teh panas saya sembuh. Berbeda loh dokter, kalau seandainya ada orang yang sakit, minum obat, lalu selimutan, mamah jamin penyakit betah. Lawan. Kecuali, ada kecualinya, kalau memang betul-betul penyakit itu berat sampai mamah tidak bisa melawannya, memang sudah takdir. Kita nikmati penyakit tadi, mohon sama Allah kesembuhan, mudah-mudahan penghapus dosa. Betul, Ma. Jadi memang artinya kalau misalnya memang kita sakit ya, kita minum obat atau mungkin kita usaha dengan tadi Mama bilang minum teh ya. Tapi tentunya yang paling penting itu adalah sikap kita, mental kita. Jadi psikis kita kuat, maka itu otomatis tubuh kita akan lebih bagus imunitasnya. Insya Allah, insya Allah. Gitu. Tadi Mama bilang bahwa Mama tidur itu juga jamnya sekitar 2 jaman, Ma, ya. Maksudnya nggak sampai 8 jam. Nah, tapi apakah ketika misalnya nih di siang hari atau di pagi hari lah, atau ketika Mama dalam perjalanan menuju tempat syuting, apakah Mama menyempatkan diri untuk istirahat? Nah, Mamah ini selama sekian belas tahun, hampir 20 tahun, itu kalau berangkat itu jam 11 malam. Jam 1 tapping pertama, jam 3 tapping kedua, sembahyang subuh, setengah 6 sampai setengah 8 itu kan live. Off air sampai asar, pulang ke rumah tuh maghrib. Nyiapkan bahan buat ntar malam. Sabtu, Minggu, Senin itu juara Jawa kelilingan. Jadi artinya meskipun ketika di malam hari jam tidur Mama sedikit atau kurang, tapi Mama menyempatkan waktu ketika dalam perjalanan atau di mobil untuk istirahat, Ma, ya. Nah, Ma, ini kan kita tahu, Ma, ya, bahwa kita masih pandemi nih, Ma, ya. Dan juga memang ada sebagian masyarakat yang nggak percaya nih sama penyakit COVID ini kan. Nah, kalau Mama sendiri nih, bagaimana sih Mama menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini pandemi ini nyata loh. Nah, tentu kita harus bisa menjaga kesehatan, menjaga diri kita. Gimana, Ma? Rasul bersabda, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Makanya jangan GR kalau dibilang, aduh awet muda, hidungnya megar. Salah, kale. Gitu, Ma, ya? Salah. Tua mah pasti tua. Jangan takut dibilangan kisut. Lah emang udah kisut, mau dibilang apa? Justru ini kode dari Allah. Dengan uban, dengan kisut, dengan mata mulai pudar. Dan tentunya meskipun kita bertambah usia, tambah tua, tapi bagaimana kita harus mensyukurinya dengan menjaga kesehatan, Ma, ya? Betul. Jaga kesehatan, karena kesehatan nomor 1. Baik, Ma, terima kasih untuk tipsnya, nasihat, bahkan tausiah dari Mama. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Mama Dedeh, dan tentunya banyak sekali manfaat serta tips yang didapatkan dalam menjaga kesehatan. Tetap saksikan Hidup Sehat di TV One. Ya, terima kasih Dokter Haikal, terima kasih Mama Dede udah dikasih sharing mengenai tips-tips hidup sehat ya. Memang Mama Dede ini kalau kita lihat ya aktif sekali. Loh, tadi katanya ternyata rajin makan buah. Makan buah ini loh ya, kadang-kadang orang itu kasih tahu anak-anak berani, tapi diri sendiri lupa makan buah. Makan buah itu penting ya.